Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Senin 6 September 2021. Musuh lama keluarga Al-Fahri kembali muncul dan akan tuntaskan dendamnya malam ini. Makin seru, makin menegangkan. Sebenarnya gue tuh kepikiran mengenai apa yang lo bilang. Ada orang yang berusaha nyerang bokap lo. Dulu Roy pernah ngomong sama gue, ada orang yang berusaha untuk nyerang bokapnya. Gue baru ingat Roy pernah bahas soal itu ya. Tapi apa bisa dijadikan petunjuk? Tanaka TV. Berikut adalah ulasan dan prediksi Ikatan Cinta malam nanti, di mana Aldebaran semakin ketakutan tentang apa yang dialami mamanya. Setiap harinya, sinetron Ikatan Cinta selalu menyajikan ketegangan, kesedihan, hingga keromantisan yang selalu saja membuat penonton penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Sinetron Ikatan Cinta hari ini Senin 6 September 2021 menyoroti usaha Aldebaran mengungkap identitas siapa peneror misterius yang mengancam keselamatan keluarganya. Semula Al menyangka pelaku teror adalah Ricky, sebab menurutnya Aldebaran tidak pernah membuat permusuhan dengan siapapun, kecuali mungkin Ricky, karena dia dendam telah dijebloskan ke dalam penjara oleh Al. Namun Randy yang menemui Ricky mendapat kepastian Ricky tidak tahu menahu soal teror yang dialami keluarga Aldebaran. Apalagi fokus Ricky saat ini adalah ingin segera bebas supaya bisa menemui cinta sejatinya, yaitu Elsa. Mungkinkah Nino si pelaku teror karena dia sakit hati tak boleh bertemu Reina? Randy beserta Angga pun menyelidiki dan hasilnya pun sama. Apalagi kini Nino tunanetra bahkan lumpuh, sehingga kecil kemungkinan Nino membayar orang untuk menyewa penjahat membalas dendam ke keluarga Al-Fahri. Angga yang kepikiran terus dengan teror yang diterima keluarga Al-Fahri jadi teringat kata-kata Roy semasa hidup, di mana Roy pernah bercerita bahwa ayahnya yang merupakan pebisnis sukses pastinya memiliki banyak musuh. Roy bahkan berkata bahwa kematian ayahnya juga ada kejanggalan. Berdasarkan kecurigaan itu, Angga pun lalu berdiskusi dengan Aldebaran. Akhirnya Aldebaran dan Angga berkesimpulan dalang aksi teror berasal dari masa lalu, karena dari dua kejadian yang kemarin menjadi target adalah Mama Rosa. Angga bercerita semasa hidup dulu Roy pernah cerita tentang kematian ayahnya yang cukup misterius. Sayangnya Roy tidak sempat mengungkap apa yang dimaksudnya dengan kematian misterius itu. Mungkinkah ayah Roy dan ayah Aldebaran tewas karena dibunuh? Kalau benar, siapa pelakunya? Seperti yang terlihat di dalam adegan, terlihat Angga dan Al tengah berdiskusi dengan sangat serius di kantor Al. Angga dengan wajah yang sangat serius berkata kepada Al, "Sebenarnya gue tuh kepikiran mengenai apa yang lu bilang. Ada orang yang berusaha nyerang nyokap lu. Dulu Roy pernah bilang sama gue kalau ada orang yang berusaha nyerang bokapnya." Begitu ungkap Angga dengan serius kepada Al. Al terlihat terkejut banget dengar ucapan Angga. Wajahnya terlihat sangat serius sekaligus khawatir. Al pun tampak berpikir dengan keras. Dia pun lalu flashback ke masa lalu sambil berkata di dalam hatinya, "Gua baru inget Roy pernah bahas soal itu ya. Tapi apa bisa dijadikan petunjuk?" Terlihat Al begitu keras berpikir mencari petunjuk dan solusi untuk mengatasi permasalahan teror yang kini menimpa keluarganya. Sebenarnya gue tuh kepikiran mengenai apa yang lo bilang. Ada orang yang berusaha nyerang bokap lo. Dulu Roy pernah ngomong sama gue, ada orang yang berusaha untuk nyerang bokapnya. Gue baru ingat Roy pernah bahas soal itu ya. Tapi apa bisa dijadikan petunjuk? Saat mendengar Angga bercerita percakapannya dulu dengan Roy, Aldebaran sedikit kaget.
Dia mengatakan tidak tahu persis soal yang diceritakan Roy, sebab ketika itu hanya Roy yang sedang ada di rumah saat ayahnya meninggal dunia. Namun begitu Aldebaran membenarkan bahwa keterangan yang serba sedikit dari Roy dapat menguatkan dugaan tentang adanya musuh bagi keluarga Aldebaran sejak dahulu. Ada kemungkinan juga ayahnya dulu punya musuh besar yang sampai saat ini masih menyimpan dendam dan akan kembali menuntaskan dendamnya. Bisa juga Mama Rosa merupakan target utama si pelaku karena Mama Rosa mungkin tahu sesuatu hal yang belum diceritakannya soal masa lalu papanya. Pikiran Al begitu berkecamuk. Di satu sisi dia ingin menggali informasi dari mamanya yang mungkin saja dari keterangan Mama Rosa akan ada petunjuk yang bisa menjadi titik terang si pelaku teror. Namun di sisi lain, Al juga takut kalau Mama Rosa nanti akan stres dan jadi kepikiran dan berujung depresi. Apalagi dengan riwayat penyakit depresi Mama Rosa, Al pun masih ragu dan khawatir dengan hal itu. Diprediksi musuh lama yang melakukan teror itu belum merasa puas setelah mencelakai ayah Roy, lalu kini hendak melanjutkan kejahatan kepada keluarga Aldebaran. Dendam masa lalu kini akan dituntaskan orang tersebut. Waduh, semakin mengkhawatirkan sekali nih nasib Mama Rosa dan keluarga Al-Fahri kali ini. Menegangkan. Aldebaran menegaskan apapun kesalahan keluarga Al-Fahri di masa lalu, dirinya tidak paham dan tidak akan membiarkan keluarganya terancam keselamatannya. Aldebaran pun menyatakan tidak gentar dan akan berusaha sekuat tenaga melindungi keluarganya. Kalau perlu dengan taruhan nyawa. Angga berjanji akan membantu dan membela Aldebaran. Dia berniat mengerahkan lebih banyak anak buahnya untuk mengamat-ngamati keselamatan Andin, Reina, dan Aldebaran. Aldebaran kembali mengecek rekaman CCTV di rumahnya yang memperlihatkan seseorang mencurigakan terlihat kerap memandang ke arah rumah Aldebaran. Namun sejauh itu Aldebaran maupun Angga masih belum dapat mengenali siapa seseorang yang mencurigakan itu. Aldebaran pernah memergoki seseorang yang mencurigakan tersebut lalu melakukan pengejaran. Sayang seseorang itu rupanya sangat waspada sehingga ketika tahu Aldebaran mendekatinya, seseorang itu langsung kabur melarikan diri. Aldebaran pun gagal membekuknya. Terkait teror ancaman, Aldebaran tidak menceritakannya kepada orang lain selain Angga. Aldebaran bahkan tidak bercerita secara detail kepada Andin. Al takut begitu mendengar ceritanya, Andin tidak tenang dan mempengaruhi kesehatan bayi dalam kandungannya. Hanya saja Al masih galau, apakah akan menanyakan soal masa lalu kematian papanya kepada Mama Rosa, ataukah dia harus memecahkannya sendiri semuanya dulu? Lagi pula semuanya masih samar-samar. Belum tentu juga dalang peneror melupakan musuh keluarga Al-Fahri di masa lalu. Itu semua baru sebatas asumsi Aldebaran dan Angga. Meski begitu, keduanya tetap mencari lebih banyak informasi tentang masa lalu dan musuh-musuh keluarga Al-Fahri. Sementara itu, penonton semakin gemas dan geregetan karena si oknum ojek online itu masih dengan bebas mangkal dan berkeliaran di depan rumah Pondok Pelita. Uya bahkan para bodyguard belum juga mencurigai si oknum ojol yang sangat meresahkan itu. Bahkan kemarin hampir saja Mama Rosa naik ojek si pria meresahkan itu. Untungnya Al keburu datang dan melarang Mama Rosa. Duh, kalau saja sampai Mama Rosa naik ojek si ojol gadungan itu, kita nggak bakalan tahu deh gimana nasib Mama Rosa saat ini.
pastinya Mama Rosa tidak akan selamat. Karena sudah jelas sekali gerak-gerik si ojol gadungan itu sangat meresahkan dan mencurigakan. Semoga saja ya malam ini akhirnya akan ada yang sadar kalau ojol gadungan itu adalah mata-mata yang kerjaannya mengawasi gerak-gerik seluruh penghuni Pondok Pelita. Nah, gimana nih menurut kalian alur cerita yang akan disajikan saat nanti? Apakah si oknum ojol itu emang beneran tukang ojek? Atau dia cuma mata-mata yang berpura-pura jadi ojol? Atau memang si ojol itu sebenarnya adalah penjual rempeyek? Atau jangan-jangan ngamen? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk selengkapnya, saksikan nanti malam Ikatan Cinta di TV kesayangan kamu. Terima kasih dan sampai jumpa, Sobat Tanaka. Tanaka TV.